Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur. Alhamdulillah, Allah karuniakan hidup kepada kita sekalian. Utamanya Allah mengembalikan ruh yang Allah sudah sempat pegang. Setiap kita tidur itu ruh kita itu dipegang, dikendalikan oleh Allah. Dan kalau Allah berkenan maka ruh itu dikembalikan dan orang itu bisa hidup kembali. Dan kalau Allah tidak berkenan maka orang itu selesai hidupnya di dunia. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur, baik dengan mengucapkan alhamdulillah ataupun dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz mau punya satu pertanyaan. Coba yang bisa menjawab silakan dijawab. Coba sebutkan satu hal yang tidak bisa kita pastikan dalam kehidupan ini. Apa? Lenda apa? Ya? Ada? Apa yang tidak bisa dipastikan dalam hidup ini? Sebutkan satu saja. Kematian. Itu bukan sesuatu yang pasti. Kematian itu pasti ya. Pertanyaannya gimana tadi? Sebutkan sesuatu yang saya jadi lupa dengan pertanyaan saya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa kita pastikan dalam kehidupan ini. Saya sebutkan beberapa ya. Tapi antum bisa menduganya jawaban ini benar atau tidak. Silakan. Contoh contohnya itu adalah masa depan. Siapa yang bisa memastikan bahwa masa depan kita sukses? Tidak ada yang bisa memastikan ya Kak. Kalau Allah jelas ya, yang menciptakan semuanya. Kalau kita itu hanya bisa berprasangka baik, menduga bahwa suatu saat saya akan sukses. Tapi kan tidak ada yang berani, saya pasti sukses. Ada yang berani menjamin atau memastikan bahwa saya pasti sukses? Tidak ada. Paling banter ya diwujudkan dalam bentuk doa, semoga saya sukses. Semoga Allah berkenan memberikan kesuksesan. Nah, itu beberapa hal yang tidak bisa kita pastikan ya. Salah satunya itu adalah ya masa depan, kemudian termasuk hari esok itu termasuk masa depan ya. Termasuk passion. Passion itu sesuatu yang kita senangi. Hari ini mungkin ada yang senang dengan Al-Quran. Mungkin suatu saat dia tidak senang dengan Al-Quran. Dia senangnya dengan ilmu lain. Hari ini dia senang dengan ilmu memasak. Nanti dia berubah. Kemudian dia senang dengan passion lainnya. Ya, misalnya mungkin berkaitan dengan fashion, kecantikan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang dalam kehidupan itu bisa saja berubah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Pak Ustadz sebagaimana
sudah Pak Ustadz sampaikan kemarin, dan ini Pak Ustadz live ya. Jadi antum masuk di IG-nya Pak Ustadz. Siapa ada di antara adik-adik yang membaca Al-Quran dan mendapati dalam Al-Quran ada ayat prank? Ada ndak? Ada ndak ayat dalam Al-Quran yang berbicara atau menceritakan tentang prank? Ngeprank. Ada ndak? Tidak ada. Masa tidak ada? Yang sudah hafal kelas 9, yang sudah hafal Al-Baqarah. Hafal kan? Al-Baqarah sudah hafal kan? Insyaallah. Prank. Ngeprank. Ngeprank sekarang menjadi semacam tren untuk seru-seruan, ya. Untuk seru-seruan, untuk hiburan, untuk macam-macam tujuannya, ya. Tapi dalam Al-Quran, prank pertama kali dilakukan adalah oleh iblis. Iblis pertama kali ngeprank Nabi Adam. Seharusnya kita ini adik-adik sekalian hidupnya di surga. Cuman karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergoda oleh pranknya, termakan oleh pranknya iblis, kemudian mendekat ke syajaratul khuldi, pohon keabadian, kemudian mengambil buahnya, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa itu mengambil buahnya, maka kemudian ada sebuah ayat yang berbunyi fa'azallahumas syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ayat berapa itu? Itu adalah ayat prank. Pertama kali yang ngeprank itu, perilaku ngeprank itu dilakukan pertama kali adalah oleh iblis. Sudah tahu? Tapi jangan langsung membuat kesimpulan. Biasanya kalau remaja seperti adik-adik ini, berarti kita iblis, Ustaz. Ya enggak begitu cara membuat kesimpulannya. Jangan mudah-mudah membuat kesimpulan dari sebuah ceramah atau apa gitu ya. Pak Ustaz baru mau menyampaikan tentang perilaku pertama. Contoh pertama ngeprank itu dilakukan oleh iblis. Korbannya adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Yang kemudian di zaman ini menjadi terkenal karena adanya media sosial yang tujuannya lucu-lucu. Tapi adik-adik sekalian, apa yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu kemudian perjalanannya jadi panjang. Setidaknya dalam sejarah dikatakan untuk Siti Hawa dan Nabi Adam itu bertemu kembali di Arafah itu Mekah. Itu berlangsung sekitar 40 tahun. Cintanya itu baru ketemu kembali 40 tahun. Bayangkan seorang suami kangen dengan istrinya, istrinya kangen dengan suaminya, baru ketemu 40 tahun kemudian. Kalau anda keliru seperti itu. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, ini Pak Ustadz pagi ini sengaja memang karena adik-adik ini penghafal Al-Quran, Pak Ustadz akan menjelaskan, memaparkan banyak hal terkait dengan isi Al-Quran yang berkaitan dengan secara khusus tema pagi ini adalah tentang bullying. Membuli. Apakah selama ini ada perilaku kita atau mungkin perilaku adik-adik, perilaku orang tua kita, perilaku ustadz-ustadzanya yang masuk dalam kategori membuli? Ini mari kita lihat dalam Al-Quran. Nanti ternyata kalau ada di antara ini, berarti ada di antara kita yang suka membuli. Ayat bully ada enggak dalam Al-Quran? Di surah apa? Di surah apa? Ayat bully. Ayo.
ada ndak yang sudah membaca ayat tentang bullying dalam Al-Quran? Siapa yang biasanya ngisi tafsir kalau Ahad pagi? Sudah membahas tentang ayat bullying? Masa tak? Sudah ya Ustaz ya? Ayat bullying. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling sering ayat bullying itu terdapat dalam surah Al-Hujurat. Kalau pegang mushaf ayat berapa itu? Bantu cari di mushaf. Pak Ustaz dah hafal juz apa ayat berapa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini adalah ayat yang berbicara atau membahas tentang bullying. Pak Ustaz artikan secara lugawi ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. La yaskhor. La, kalau adik-adik belajar nahu ke Ustaz Hilal, la itu berarti ada berbagai macam jenis la. Ya, la ada yang berarti la nafiyah, berarti tidak. Ada yang berarti la nahiyah, berarti jangan. Ada yang berarti la zaidah, tidak ada artinya. Contohnya seperti di surah Al-Balad dan surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad. La-nya itu tidak ada artinya. Tapi tetap harus ada, itu maunya Tuhan. Jadi jangan bilang, kenapa kok ada la? Ada la, makanya sesekali lihat terjemahan Al-Qur'an, la artinya seharusnya di situ kalau berarti secara bahasa ya, la uqsimu, aku tidak bersumpah. Tapi terjemahannya di situ berarti aku bersumpah. Berarti la-nya di situ la zaidah. Fungsinya hanya tambahan, tidak ada tidak ada artinya di situ. La yaskhor qaumun min qaum. Tidak boleh sebuah kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Siapa tahu kaum yang dihina itu khairan, lebih baik minhum, dari kaum yang menghina. Siapa tahu yang dihina lebih baik daripada yang menghina. La yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum wala nisaun min nisain. Janganlah perempuan itu merendahkan perempuan lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Siapa tahu perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Nah, ada di sekalian, pada surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah as-sukhru. As-sukhru. Ini nanti masuk dalam istilah-istilah bullying yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Ustaz jelaskan kemarin bahwa dalam kita merupakan sesuatu yang niscaya itu bisa dikatakan pasti ya. Bahwa dalam hidup ini pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik masalah itu yang bersumber dari perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau masalah itu bersumber dari orang lain. Itu adalah hal yang niscaya pasti akan terjadi kepada siapapun, bangsa manapun, suku manapun, itu pasti akan mendapati masalah dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak punya masalah.
selama kita masih menjadi manusia itu pasti akan mendapati masalah dalam kehidupan ini. Maka kemudian adik-adik sekalian, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Ustadz yang di awal tadi, kan gini ya. Salah satu yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan ini, tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan ini adalah sikap orang. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kamu ya harus bersikap baik kepada saya. Lah itu orang lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah sikap kita sendiri. Hari ini coba adik-adik tentukan pagi ini. Saya pagi ini mau senyum atau tidak? Itu kan kita yang kendalikan. Tapi orang lain mau senyum atau tidak, ya terserah dia. Dia yang punya lisan, dia yang punya muka. Justru kalau kita memaksa orang lain untuk, kamu senyum ya, kalau tidak senyum tak diancam. Tidak boleh. Tapi yang bisa kita kontrol adalah sikap kita sendiri. Aku hari ini mau bahagia, terserah. Kamu bisa bahagia. Aku hari ini mau baik kepada orang, bisa. Karena kita memang yang menentukan. Tapi orang lain tidak bisa. Pokoknya aku tidak mau tahu, kamu harus baik ke saya. Tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terlalu banyak. Akhirnya semua orang di luar kita harus sama dengan maunya kita. Tidak bisa. Rara misalnya, saya kenal sedikit Rara ini. Rara misalnya mau ngontrol semua teman-temannya kelas 9. Semua teman-teman saya kelas 9 ya, kamu semuanya harus senyum kepada saya. Emang bisa? Gak bisa. Orang lain mau senyum, mau tertawa, atau mau dia sedih, ya urusannya dia. Tapi kalau Rara mau menentukan dirinya pagi ini mau senyum, terserah, haknya dia. Urusannya dia. Pagi ini dia mau nangis, urusannya dia. Ini adalah batas-batas yang kita itu harus paham dalam kehidupan, bahwa terkadang kita pengen orang lain, saya pengen orang lain baik kepada saya, Ustaz. Gak perlu menuntut orang lain baik, wis kita saja yang baik. Niatkan setiap kita dalam kesempatan apapun, saya harus baik kepada orang. Saya harus sumringah kepada orang, saya harus supel kepada orang. Itu pilihan kita. Tapi orang lain kemudian harus sesuai dengan harapan kita. Itu Masya Allah. Itu bisa disebut ya namanya penjajahan. Menjajah orang lain. Karena harus sesuai dengan maunya kita. Gak bisa. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kadang muncul masalah gara-gara menginginkan orang lain. Kenapa ya orang lain kok tidak senyum ke saya? Coba cek dulu. Jangan-jangan kalian yang belum senyum. Bisa ya? Bisa jadi. Karena terlalu mengharapkan orang lain harus senyum, orang lain harus baik. Lah, belum bercermin pada dirinya. Lah, apa saya sudah baik kepada orang? Lah, apa saya sudah senyum kepada orang? Lah, apa saya sudah supel kepada orang? Jangan langsung menuntut orang lain. Maunya sama dengan yang kita mau terus, tapi kita belum bisa menampilkan yang baik kepada orang. Itu yang terkadang menyebabkan perilaku bullying. Karena terlalu mengharap orang lain harus sesuai dengan standar kita. Kamu harus senyum sesuai dengan standarku. Kamu harus baik kepada orang sesuai dengan standarku. Itu yang kadang membuat kita stres dalam hidup ini. Kenapa? Mengatur yang kita tidak bisa atur. Mengontrol yang kita tidak bisa ngontrol. Ngapain? Capek sendiri, stres sendiri, akhirnya pusing sendiri, sedih sendiri, akhirnya sakit sendiri. Kenapa? Keseringan mikirin yang di luar kemampuannya, keseringan ngontrol yang di luar kendali dirinya. Termasuk yang salah satu yang menyebabkan kita stres itu adalah hal-hal yang terdapat di media sosial. Maunya itu meniru semua hal yang ada di media sosial. Hadirin sekalian, di zaman antum ini, hari ini ada sebuah istilah yang itu sering dianut oleh kalangan remaja atau Gen Z seperti adik-adik. Istilahnya adalah FOPO. FOPO. Pernah mendengar? Belum pernah mendengar? Ya, atau mungkin ustazah-ustazah yang muda, ustazah Nashwa Nuzula, pernah baca ya? FOPO.
Apa FOPO ini? Sebenarnya ini terjadi kepada hampir semua remaja putri, tapi adik-adik tidak tahu istilahnya ini. Tapi ini hampir semuanya terjadi. Apa FOPO ini? FOPO ini adalah singkatan dari Fear of People Opinion. Takut dengan pendapat orang. Hidupnya kita itu takut dengan pendapat orang. Nanti aku dibilang jelek. Aku tadi nanti dibilang malas. Pokoknya hidupnya ditentukan oleh pendapat orang, ditentukan oleh pendapat temannya. Dia tidak punya pendirian. Selalu takut dibilang, aku tidak cantik. Semua omongan orang itu menjadi pikiran. Akhirnya apa? Mati dengan pikirannya sendiri. Tersiksa dengan pikirannya sendiri. Itu adalah salah satu penyakit kejiwaan yang menimpa remaja kekinian atau Gen Z. Banyak beberapa istilah yang sebenarnya Pak Ustadz tidak perlu menyampaikan semuanya. Hanya satu istilah ini yang perlu sepagi ini disampaikan. Jadi sangat yang benar-benar memusingkan, benar-benar membuat stres itu adalah semua pendapat orang. Kata temanmu, kamu itu jelek. Terus bagaimana sikap baiknya Pak Ustadz? Cuek aja, ngapain mikirin pendapat orang? Ngapain kita harus stres dengan pendapat orang? Toh kita juga bisa berpendapat. Kita juga bisa berpendapat. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang kemudian menyebabkan banyak hal yang nantinya juga nyambung dengan istilah bullying itu. Ya, istilah kenapa kok sampai terjadi perilaku membuli antar teman, dan ini tidak hanya di pesantren ya. Kalau dulu di pesantren itu mungkin tidak ada bullying, sekarang bullying di mana-mana. Ya. Pernah enggak ada satu peristiwa ya, Pak Ustadz itu pernah menyaksikan sebuah video ngeprank ya, atau ngerjain, mungkin bercanda niatnya. Ketika temennya mau duduk itu ya, itu kursinya kemudian ditarik, dan temennya ini duduk, ternyata tulang ekornya itu terjatuh ke lantai dan pecah. Apa yang terjadi pada remaja ini di kemudian hari? Lumpuh. Itu gara-gara sebuah candaan loh. Gara-gara sebuah prank. Gara-gara sebuah prank. Kalau dalam istilah yang mungkin lebih mudah diterima, gara-gara Nabi Adam diprank oleh iblis, akhirnya kita harus hidup di dunia. Padahal seharusnya kita ini hidup di surga. Mungkin kita ini tinggal pengen susu, langsung ke susu. Pengen apa yang mie gacoan, apa emang di surga ada gacoan? Surga itu kan diibaratkan dengan gini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi bali ahadin. Di surga itu adalah mala ainun ra'at. Apa saja itu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi bali ahadikum. Dan belum terlintas di benak siapapun. Berarti melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia, apa yang pernah didengar oleh manusia, dan apa yang pernah terlintas di benak kita. Paling banter, apa yang terlintas di benaknya adik-adik sekalian? McD, Pizza Hut, KFC, kan itu doang. Di surga itu lebih dari apa yang dibayangkan oleh benak kita semuanya. Walaupun di ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa apa yang ada di surga itu nanti juga sama. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kullama ruziqu, tatkala mereka diberi rizki, min samaratin berupa buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Lah ini kan dulu yang diberikan kepada kami. Jawabannya begitu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang mirip. Nah, ada di sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin Pak Ustadz sampaikan, masalah ngeprank. Ya, masalah ngeprank ini hati-hati sekali. Ya. Pertimbangkan betul, bahkan kalau bisa hindari. Karena terkadang sebuah candaan itu bisa berakibat fatal. Dan terkadang candaan itu bisa berujung pada, kalau dalam dunia hukum itu bisa berujung pada kasus hukum. Misal
gara-gara sebuah prank, ya. Itu kemudian korbannya menjadi cacat, orang tuanya tidak terima, maka yang akan berlanjut berikutnya adalah akhirnya berhubungan dengan hukum. Dan kalau sudah begitu orang tua antum stres, orang tua antum harus mengeluarkan biaya ini itu, gara-gara sebuah perilaku yang tidak bertanggung jawab yang disebut dengan ngeprank. Ngeprank. Jadi hati-hati sekali dengan prank, atau bahkan kalau bisa jangan ngeprank. Tidak ada baiknya dan tidak ada manfaatnya. Justru kalau mau benar-benar serius ya. Saya tadi sebelum ngaji ini Pak Ustadz lihat sebuah perbandingan ya. Lihat sebuah perbandingan antara remaja yang ketika mudanya rajin belajar, diduga kuat, nanti besarnya sukses. Sedangkan remaja yang ketika mudanya banyak tidur, banyak bolosnya, diduga kuat, nanti ya susah kerjanya, susah cari penghasilannya. Itu salah satu perbandingan tadi sebelum mengisi pengajian ini Pak Ustadz melihat itu ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, lebih baik kita mengisi hari-hari kita, ya, kehidupan kita dengan hal-hal positif, keilmuan, menghafal, atau perilaku-perilaku positif yang berkaitan dengan skill, soft skill, dan lain sebagainya, ya, yang bisa bermanfaat di masa kita dewasa nantinya. Yang berikutnya kita kembali ke tadi surah Al-Hujurat, di mana Allah melarang kita untuk menghina. Ada sebuah ungkapan itu pernah Pak Ustadz baca di kantor MA atau di mana dulu ya? Ketika MA di sini di lantai 2 itu. Ungkapan itu berbunyi begini, la tahtakir man dunaka fa inna likulli maziyah. Tahu tulisannya ya? Ini tulisan Arabnya. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan suka merendahkan, ihtiqor. Ihtiqor itu suka merendahkan, suka menghina. Man dunaka, orang yang ada di bawahmu. Fa inna likulli syai'in maziyah. Karena setiap orang itu memiliki keistimewaan, kelebihan. Itu sebuah ungkapan agar kita lebih mengedepankan sikap menghormati, menyayangi, menghargai. Sebagaimana kita pun juga ingin menghormati, ingin dihormati, kita pun juga ingin dihargai, kita pun juga ingin disayangi. Ya. La tahtakir man dunak. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran itu pelajaran-pelajaran, karena memang Al-Quran itu kan pedoman, petunjuk agar kita dalam hidup ini selamat, ya, selamat. Pun di akhirat nanti kita juga selamat. Itu kan harapan kita semuanya. Maka adik-adik sekalian, perlu kita mengkaji isi Al-Quran itu. Setelah adik-adik menghafal, makanya kenapa di sini diberi kesempatan untuk MBA. MBA itu adalah kesempatan kepada adik-adik untuk tahu maksud Al-Quran, minimal terjemahannya. Minimal terjemahannya. Jangan sampai lulus pondok tidak tahu terjemahannya Al-Fatihah. Al-Fatihah aja tidak tahu terjemahannya. Al-Ikhlas tidak tahu artinya. Ini karena Pak Ustadz live, makanya Pak Ustadz tidak mau nyoba. Andai Pak Ustadz tidak live ini tak tes satu-satu ini artinya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah nanti tanya apa artinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pas ditanya enggak tahu. Ditanya qul huwallahu ahad. Apa artinya qul huwallahu ahad, Ustaz? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka kalau sudah dijadwal ya MBA itu dipelajari sedikit-sedikit. Oh, ini tuh arti Al-Qur'an. Ya.
Adik-adik itu kalau tahu arti Al-Quran, kemudian belajar ilmu Al-Quran, kemudian belajar ilmu-ilmu yang mendukung ilmu Al-Quran, Masya Allah, itu akan luar biasa sekali. Sebenarnya gini, hampir semua ilmu, bahkan kalau didalami dengan serius, kita benar-benar ahli di dalamnya, ilmu itu akan pasti bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Pasti semua ilmu itu. Misalnya ada di antara adik-adik yang passionnya ilmu eksak, ya dalami aja ilmu eksak itu, sampai nanti benar-benar benar-benar ahli, benar-benar mengetahui banyak tentang ilmu itu insya Allah akan bermanfaat sekali. Kalau hanya sedikit ngambang, tidak terlalu banyak yang ditahu, ya tidak juga memberi manfaat. Pun demikian juga yang senang dengan ilmu diniyah misalnya, ilmu-ilmu agama, asal itu didalami secara serius, dipelajari betul, dikuasai betul, itu juga pasti akan memberikan kebaikan. Tidak ada ilmu itu yang tidak memberikan kebaikan. Bahkan ilmu nyopet sekalipun itu juga memberikan kebaikan bagi pencopetnya, walaupun dia harus ditangkap oleh polisi. Tapi kan dia jadi banyak tahu caranya nyopet, teknik nyopet, teknik melarikan diri, ya. Jadi dia jadi tahu itu. Nah, kita kan tidak belajar ilmu nyopet. Kita ini kan belajar ilmu Al-Quran. Kita ini kan belajar hal-hal yang baik, ilmu-ilmu yang baik. Ya dalami ilmu itu, pelajari ilmu itu. Terkadang kan, untuk apa belajar ilmu agama Pak Ustadz? Lah, justru ilmu agama itu kalau didalami sama, itu juga akan memberikan kebaikan. Jadi tidak ada ilmu yang tidak memberikan kebaikan. Insya Allah semuanya memberikan kebaikan. Berikutnya di surah Al-Mutaffifin. Di surah Al-Mutaffifin itu ada ayat yang membahas tentang bullying. Ada ayat wa idza marru bihim yataghamazun. Taghamuz. Kalau tadi as-sukhr, ya, yang kedua adalah taghamuz. Taghamus itu adalah kalau ada orang lewat di depannya, kemudian dia begini matanya. Maksudnya memberi kode ke temannya. Tuh orangnya tuh. Itu bentuk bullying loh. Ini Al-Quran yang memberikan petunjuk. Tidak boleh begitu itu. Kalau ada orang yang kita tidak suka, kemudian itu tidak boleh. Ini Al-Quran yang memberikan petunjuk. Sehingga adik-adik sekalian, ya, emang cuman kita aja Ustaz ya, tidak hanya adik-adik. Makanya pagi ini tak kasih bekal ini agar ini tidak kita lakukan. Loh, kalau di luar adik-adik sekalian justru lebih ekstrim lagi. Kalau Masya Allah benar-benar mengkhawatirkan ya. Benar-benar mengkhawatirkan. Pak Ustadz itu kalau malam-malam kemana ke Gulun misalnya atau kemana gitu ya, remaja seperti adik-adik ini itu sudah boncengan dengan cowok. Kalau di luar ya itu sudah boncengan dengan cowok. Apa yang dilakukan? Wallahu a'lam, tidak tahu Pak Ustadz. Justru adik-adik ini bersyukur masih terjaga kehormatannya, ya, masih terjaga ya kesuciannya. Adik-adik pernah ikut ibu ke pasar ya, beli ikan, beli sayur. Biasanya ibu itu kalau beli ikan itu dipegang-pegang satu-satu ya, mana yang pas ya. Coba kalau adik-adik perempuan ini, adik santri putri seperti ikan. Habis dengan laki-laki ini dipegang, tidak cocok dengan laki-laki, dipegang oleh laki-laki ini, dipegang oleh laki-laki ini. Apa bedanya adik-adik dengan ikan? Banyak yang pegang, alias tidak berharga. Bersyukurlah adik-adik ini berharga, terjaga kehormatannya. Itulah yang membuat orang tua adik-adik itu merasa tenang. Orang tua yang anak gadisnya dibawa oleh laki-laki, itu orang tua yang tidak sehat pikirannya. Oh enggak Ustaz, anak saya, anak perempuan saya aman kok, enggak diapa-apain. Memang tahu apa yang dilakukan? Tahu? Kan enggak tahu. Bukan kemudian Pak Ustaz pengalaman dalam hal itu, Pak Ustaz enggak pernah boncengan dengan ini ya. Yang Pak Ustaz tahu ya habis kuliah itu langsung nikah. Ya.
Nah, apa namanya Pak Ustadz jalan-jalan malam lagi ngopi bersama Pak No ya. Pak No, tahu Pak No ya? ngajak Pak No ya nggak ngopi di mana gitu. Itu kemudian, masya Allah itu berpasang-pasangan dengan celana yang khas remaja kekinian. Baju yang dimasukkan di dalam, kerudung yang yang dilelet sampai bawah terteran itu lehernya itu, ya. Yang kalau pakai celana itu kemudian bokongnya kelihatan, ya. Kemudian bagian depannya kelihatan, pokoknya terlihat, ya menarik lah bagi laki-laki yang otaknya rusak. Tapi masya Allah, kalau Pak Ustadz itu bersyukur sekali, bapak ibunya dari itu orang yang paham agama, paham bagaimana menjaga kehormatan putrinya. Maka kalau sudah diajarin seperti itu, diajarin menutup aurat yang baik itu, ya, itu adalah makanya kemudian itu dijaga dengan baik. Di luar adik-adik sekalian, kalau ada cewek, adik-adik seperti adik-adik ini, lewat di depan cowok sendirian misalnya, itu langsung apa yang harus dilakukan oleh itu? Sweet, gitu langsung. Apalagi misalnya cewek ini cantik, manis, ya, pokoknya cantik, paling cantik lah satu sekolah itu. Itu kemudian menjadi bahan apa? Bahan mata. Yang secara tidak langsung itu bullying, ya, secara tidak langsung itu bullying. Hari ini kan ada seorang di mana? Di Padang ya. Di Padang ini kan ada seorang perempuan, gadis belia seperti adik-adik ini. Namanya Nia Kurniasari ya. Penghafal Al-Qur'an yang konon makamnya itu wangi sampai hari ini. Wangi. Dia dibunuh oleh seorang residivis. Dia seorang wanita muda, remaja seperti adik, penjual gorengan. Tapi penghafal Al-Qur'an. Qadarullah nasibnya seperti itu, diperkosa oleh seorang residivis, kemudian habis diperkosa dibunuh. Sekarang kuburannya itu konon wangi. Ya saya rasa belum ke sana ya, tapi kan kalau dilihat dari banyaknya orang yang ziarah ke kuburannya itu, menandakan bahwa ini adalah wanita baik, wanita solihah. Miskin, tidak punya apa-apa, dia jualan gorengan untuk membiayai kedua orang tuanya, membiayai saudara-saudaranya. Tiap hari jualan gorengan. Dan itu terekam oleh CCTV beberapa tetangganya yang mampu ya. Ketika dia jualan gorengan. Pak Ustadz kalau melihat video-video itu ya, sampai ada seorang tentara juga memposting tentara itu bilang gini, andai negara ini bukan negara hukum, kupastikan yang memperkosa itu hilang nyawanya. Cuman karena ini tidak ada negara hukum, sehingga walaupun dia seorang tentara, dia tidak boleh main hakim sendiri. Saking terenyuhnya perjuangannya untuk mencapai sukses sampai jualan gorengan. Ya, ada-ada kan tidak perlu jualan gorengan tuh. Ya, ada yang sampai jualan gorengan. Anda, ya. Masya Allah. Kembali tagamus itu tidak boleh. Tagamus. Ya. Di surah Al-Mutaffifin itu ada beberapa, sampai Pak Ustadz itu menulis di blog ya, namanya ayat-ayat bullying. Karena memang dalam Al-Quran itu memang banyak ayat yang membahas tentang bullying, perilaku bullying yang agar kita itu meninggalkan semua itu, ya, agar kita meninggalkan semua itu. Ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yang ketiga adalah fakihah. Fakih itu apa? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jika mereka kembali ke kelompoknya, mereka akan kembali sambil ketawa ketiwi. Tadi aku lihat si anu itu lucu, bener-bener. Kemudian ketawa terbahak-bahak di komunitasnya. Itu adalah bagian dari bullying. Tahu enggak? Nah, kan biasa kalau kita remaja dulu Pak Ustadz ketika remaja itu kan, tahu enggak? Si anu itu. Nah, kan gitu. Bahasa lainnya apa? Ngerasani sambil tertawa terbahak-bahak, sambil merasa puas, syukurin, rasain. Tapi tentu adik-adik sekalian masih banyak sekali ayat-ayat bullying dalam Al-Quran yang mari kita sedikit-sedikit pahami bahwa Al-Quran itu sudah melarang keras kita itu untuk melakukan bullying. Ya.
Justru Al-Quran itu sudah memberikan tujuan kita dilahirkan dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi kebaikan bagi manusia yang lain. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita senyumlah kepada teman lah, kita berbuat baiklah kepada teman. Loh, kalau masih ada teman Pak Ustaz kok belum saya sudah berbuat baik, teman itu kok belum berbuat baik. Ya memang berbuat baik itu enggak usah dulu menunggu balasannya. Berbuat baik aja dulu terus. Karena kita berbuat baik itu untuk Tuhan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ya Pak Ustaz capek juga akhirnya saya berbuat baik. Ya Allah Pak Ustaz saya terus yang senyum, dia enggak bersenyum. Lah emang yang disenyumin berapa orang? Satu orang aja. Senyumlah kepada semua orang. Seperti nyanyinya lagunya Ikke Nurjana. Enggak tahu Ikke Nurjana ya? Saudara Erika mungkin tahu? Ya. Ada lagunya Ikke Nurjana dulu, namanya ada artis Indonesia namanya Ikke Nurjana. Senyumlah kepada semua orang. Ya. Karena kalau gadis remaja seperti adik-adik itu kalau senyum itu menambah aura kecantikannya. Tapi kalau merengut begini kayak ada setan juga. Jadi semua orang takut, setan aja takut. Setan aja akhirnya jadi takut. Nah, itu ada di sekalian. Tentu ini masih panjang. Ayat-ayat tentang bullying itu masih banyak sekali dalam Al-Quran, yang insya Allah akan Pak Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang lain, karena Pak Ustadz masih ada acara. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain akan Pak Ustadz ulas ya secara detail agar kita memahami Al-Quran ini satu demi satu, ayat demi ayat kita paham. Oh ternyata Al-Quran memberikan petunjuk tentang ini. Oh Al-Quran memberikan petunjuk tentang ini. Ya, sampai Pak Ustadz itu mengikuti satu channel para mu'allaf yang terpesona dengan Al-Quran. Banyak sekali Pak Ustadz melihat para mu'allaf yang membaca Al-Quran itu terpesona. Nah, kalau saya dan adik-adik kan ya wis dari kecil kan sudah baca Al-Quran, jadi seakan-akan Al-Quran biasa saja. Tapi kalau bagi para mu'allaf yang mereka itu sudah menjalani hidup, kadang mereka dari ateis pindah ke Kristen, pindah ke Yahudi, pindah lagi mencari agama hanya untuk sekedar mendapatkan ketenangan hidup. Mereka itu mencari ketenangan dan ujung-ujungnya mendapatkannya di mana? Al-Quran. Mereka mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Lah kita yang sudah dari kecil kok tidak dapat kebaikannya? Piye toh? Nah, kira-kira begitu kan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begitu. Pun demikian juga yang terakhir dari Pak Ustadz ini, ada seorang penerjemah dari Inggris ya, penerjemah. Beliau itu seorang Kristen. Diundang oleh raja Arab untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Tiap hari tiap malam dengar azan. Tiap hari tiap malam kerjaannya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Akhirnya jadi tahu isi Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dari terjemahannya. Al-Quran ini adalah mu'jizah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas, atau definisi yang lainnya. Sampai sekarang itu Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah, firman Allah al-munazzal yang diturunkan ala Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-mabdu'u yang diawali bi suratil Fatihah dengan surah Al-Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya. Tanya ke ustazah di belakang itu, ada muridnya Pak Ustadz itu, ada ustazah Mutmainnah dulu, kalau enggak itu kelas agama dulu. Ada ustazah Nashwa Nuzula, ada ustazah Ataya, itu dulu kelas agama yang Pak Ustadz ajari. Nanti tanya ilmu Al-Quran itu kepada mereka itu. Ya, dulu Pak Ustadz yang ngajarin. Kalau enggak mau ngajarin ilmunya, nanti lapor ya Pak Ustadz. Ya, lapor. Sudah tak ajarin ilmunya. Termasuk dulu kalau enggak dulu Pak Ustadz ngajar ustazah itu tafsir sama ulumul Quran. Ya Ustaz Ataya ya. Dulu. Iya, itu dulu Pak Ustaz ngajar ketika DMA. Ilmunya seperti itu. Tapi adik-adik sekalian,
Itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji pagi ini itu diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi pedoman dan petunjuk dan kebaikan bagi kita semuanya dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.